Pembalap Red Bull KTM Ajo Moto2, Raul Fernandez, merupakan rider muda yang panas dibicarakan penghuni pedok MotoGP. Tampil sangat gemilang, Raul Fernandez jadi salah satu kandidat kuat juara Moto2 2021. Ditambah, Raul Fernandez sudah dipastikan naik ke MotoGP 2022 bersama tim KTM Tech3. Uniknya, ternyata ia sempat tak suka pada dunia balap motor. Raul Fernandez mengaku bahwa sang ayah merupakan penggemar berat MotoGP. Tak hanya itu, ayah Raul Fernandez merupakan pengendara motor yang antusias, koleksi motornya di rumah pun beragam. Namun, Raul Fernandez justru sama sekali tak tertarik, terutama setelah dirinya sempat terjatuh dari motor. Atas alasan ini pula dirinya punya awal karir yang tak biasa. Jika kebanyakan pembalap memulai karirnya sejak balita, Fernandez malah baru ikut balap motor pada usia 11 tahun. Ia pun tak memungkiri hubungannya dengan motor memang tak biasa. Atas alasan tertentu, hidup saya ini sangat aneh dengan motor. Saya memulai karir sangat terlambat, pada usia 11 tahun, kata Raul Fernandez dikutip dari Marca. Tapi sebelum saya lahir, saya sudah punya motor. Ayah saya penggemar balap motor, rajin pergi ke Jerez 18 tahun beruntun, ungkap Fernandez. Saya sendiri pernah mencoba naik motor, namun jatuh, dan saya bilang, aku tak mau tahu apapun soal motor, lanjutnya. Namun, titik balik kehidupan Fernandez terjadi pada 2010 saat ia menonton GP 125 Portugal yang digelar di Estoril. Kala itu, Marc Marquez terjatuh saat menjalani sighting lap, hingga harus kembali ke pit untuk memperbaiki motornya. Meski harus start terbuncit, Marc Marquez justru merebut kemenangan. Saat saya menonton balapan Estoril 2010, yakni saat Marc Marquez menang usai jatuh, ayah saya bilang, seseorang bisa ada di sana untuk mencoba. Lalu saya bilang, kalau ayah tak membawa kami ke sana, nyatanya, ia membawa saya ikut balap motor, dan lihat apa yang terjadi sekarang, ungkap Fernandez. Jelang MotoGP Emilia-Romagna 2021, posisi Joan Mir di klasemen MotoGP 2021 berada di bawah Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia. Ya, pembalap Suzuki X-Star Joan Mir, akhirnya curhat soal kesalahannya di ajang MotoGP 2021, saat Fabio Quartararo kejar raihan Casey Stoner. Posisi Joan Mir berada di atas Valentino Rossi dan Marc Marquez. Diketahui, MotoGP 2021 bakal melanjutkan seri balapan pada pekan ini di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Kini, Joan Mir akhirnya menyadari hal apa yang menyebabkan dia gagal. Menariknya Joan Mir menjalani musim MotoGP 2021 dengan status sebagai juara dunia bertahan. Fakta lainnya jelang MotoGP Emilia-Romagna, ternyata Joan Mir tercatat sama sekali belum pernah mencicipi rasanya menjadi pembalap yang memimpin balapan di semua seri balapan MotoGP 2021 yang telah digelar. Saya agak marah dengan fakta ini karena saya tahu potensi saya di tahun ini, ujar Joan Mir dikutip dari The Race. Dan saya lebih marah karena saya merasa bisa balapan dengan bagus, sedikit melakukan kesalahan, saya menjadi pembalap lebih baik dari sebelumnya, tetapi malah saya tidak bisa jadi juara dunia, imbuh Mir. Diketahui, jika di 3 seri tersisa MotoGP 2021 Joan Mir belum juga menjadi leader di sesi balapan, maka dia menjadi juara dunia bertahan pertama dalam 14 tahun terakhir yang tak pernah memimpin balapan. Sebelumnya catatan itu pernah dialami mendiang Nicky Hayden pada 2007 lalu. Situasi ini berbeda dengan yang dialami Fabio Quartararo. Dirinya akan selangkah lagi meraih gelar juara dunia MotoGP 2021. Andai berhasil keluar sebagai kampiun, pembalap Monster Energy Yamaha itu bakal menyamai raihan prestasi Casey Stoner. Saat ini, Quartararo masih nyaman berada di puncak klasemen sementara pembalap dengan raihan 234 poin. Pembalap asal Prancis itu unggul 52 poin atas pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, yang berada di urutan kedua. Ya, Fabio Quartararo berpeluang besar mengunci titel juara dunia di MotoGP Emilia-Romagna, yang berlangsung di sirkuit Misano pada 22–24 Oktober mendatang. Namun syaratnya,
Quartararo harus mempertahankan keunggulan setidaknya 50 poin atas Bagnaia selepas balapan di Misano. Jika berhasil, gelar tersebut akan menjadi titel juara dunia perdana yang diraih pembalap berjulukan El Diablo itu di ajang Grand Prix. Fabio Quartararo berpotensi jadi rider ke-16 yang masuk ke klub itu, sekaligus menyamai catatan Nicky Hayden dan Casey Stoner. Sebelumnya, Hayden dan Stoner meraih gelar juara dunia di era MotoGP, dan belum pernah menjadi kampiun di kelas yang lebih ringan. Adapun juara dunia MotoGP lainnya, seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Joan Mir pernah menjuarai kelas yang lebih ringan. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, berpeluang besar untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021. Quartararo memimpin puncak klasemen dengan mengantongi total 254 poin. Tersisa 3 seri lagi, ia kini terpaut 52 poin dari pemegang tempat kedua yang dihuni oleh pembalap Ducati, Francisco Bagnaia. Meski peluang untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021 kian kecil, Gigi Dalikna selaku General Manager Ducati Corse tetap mengapresiasi kerja keras para pembalapnya. Ia pun optimistis musim depan deretan rider Ducati bisa menjadi penantang serius bagi Quartararo. Jika Fabio Quartararo memenangkan kejuaraan ini, dia benar-benar layak mendapatkannya. Dia adalah orang yang memenangkan balapan paling banyak dan mendapat tempat pertama. Tapi saya juga ingin menyebutkan semua pembalap kami mampu menantangnya dengan satu atau lain cara. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan bahwa mereka sanggup melakukannya dan tahun depan mereka akan berjuang untuk berada di depannya, kata Dalikna dikutip dari Pedok GP. Dalikna pun menyebutkan salah satu nama pembalapnya yang disinyalir bakal memberikan kejutan besar. Alih-alih Bagnaia yang mampu tampil konsisten sepanjang musim ini, Dalikna justru menyebut pembalap tersebut adalah Jorge Martin. Selain itu, ia turut memuji penampilan dari Enea Bastianini. Jika saya harus menyebutkan satu nama saja, kejutan terbesar mungkin adalah Jorge Martin. Siapapun yang merebut pole di balapan MotoGP keduanya dan menang di musim pertamanya layak disebut, Bastianini melakukan hal-hal yang indah. Dari putaran balapan ketiga hingga finish, ia berlari seperti pembalap yang solid dan terbukti, mampu memenangkan balapan. Apa yang kurang dari dia sekarang adalah kualifikasi, serta awal dan 2 lap pertama. Kemudian ketika dia mulai serius dia benar-benar seorang juara, pungkas Dalikna.